Kosong tapi lagi take video. Halo Sobat Keuangan, kembali lagi bareng kita, Citra, Virko. Fortun. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang jadi primadona masyarakat Indonesia. Apa nih? Bener banget, jadi clue-nya itu kecil barangnya, tapi warnanya itu kuning, cerah, dan sangat bermanfaat bagi kita. Pastinya ada yang tahu kan? Halo. Emas kan? Bener banget nih. Jadi di sini kita bareng Sobat Keuangan bakal bahas-bahas tentang emas. Tapi di sini kita nggak bakal bahas langsung emasnya. Kita mulai dari akarnya dulu, yaitu usahanya. Nah, biasanya kalau misalkan emas, masyarakat itu kan mengenalnya itu dengan identik dengan perusahaan Antam ya, karena Antam ini merupakan perusahaan yang cukup dikenal oleh masyarakat. Nah, kita kali ini akan melakukan analisis statistik terkait dengan saham Antam tanpa ribet-ribet dan tanpa yang susah-susah. Oke, bener banget. Tapi teman-teman dengar kata statistik jangan langsung takut ya, karena di sini kita nggak bakal bahas rumus-rumus yang ribet. Kita mulai dari sini dulu deh. Saham Antam ini banyak yang bilang lagi undervalued ya. Nah, itu benar apa enggak sih? Iya, benar banget. Jadi saham Antam ini mengalami undervalue karena ekuitasnya dari tahun 2020 sampai 2024 itu terus naik. Nah, tapi di sisi lain harga sahamnya itu makin turun. Kok bisa ya? Padahal setahuku saham Antam ini juga cukup sensitif terhadap harga komoditas emas jangka dan kondisi inflasi. Iya, benar, itu sih uniknya. Jadi kita akan melakukan analisis saham Antam menggunakan prediksi model VICM dan kernel. Nah, benar. Jadi kita kemarin ini udah ngulik dua model yang sering banget dipakai, VCM sama kernel model. Dimana VCM ini model yang klasik yang cocok banget buat hubungan antara variabel ekonomi jangka panjang. Tapi dia minusnya ini agak kaku, kurang bisa baca pola-pola aneh. Sedangkan kalau kernel model itu lebih fleksibel, dia bisa adaptasi sama pola-pola acak yang sering banget terjadi di pergerakan sahamnya. Iya, benar. Jadi berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan, ternyata diperoleh pemodelan menggunakan kernel itu lebih baik dibandingkan model dengan VCM. Karena mapenya itu cukup rendah ya, untuk yang kernel di angka 16%, sementara VCM itu ada di angka 67%. Kan jauh banget ya guys. Iya, jauh banget sih tingkat akurasinya. Padahal ya Antam kan perusahaan besar, BUMN juga, tapi harganya malah turun sejak tahun 2020. Wah, aku baru tahu sih kasus kayak gini. Dimana ekuitasnya naik, tapi harga sahamnya malah turun. Tapi perusahaannya makin kaya. Iya, benar. Nah, itu yang bikin PBV atau Price Book Value dan PER atau Price Earning Ratio itu juga makin rendah. Bahasa gampangnya under value lah ya. Jadi saham ini tuh kayak murah tapi mewah gitu kan? Ada appreciated padahal potensial, iya nggak? Iya, benar. Uniknya lagi, dividennya itu terus naik guys. Di lain sisi, walaupun PBV atau Price Earning Ratio-nya turun, dividennya itu terus naik, yaitu di angka 2,82 sampai 128. Nah, itu kan berarti kan sekitaran 10 kali lipatnya ya. Itu mengartikan bahwa ternyata perusahaan ini tuh tetap membagikan dividen kepada para pemegang saham. Wah, ini bisa jadi sinyal positif sih buat kita semua kalau mau cari passive income tapi lewat saham. Nah, kalau kamu investor yang pengen ambil keputusan cerdas, kamu nggak bisa cuma ngandelin grafik aja. Statistik dan model prediksi bisa bantu kamu melihat behind the scene dari pergerakan saham. Menarik banget ya sih statistik itu. Walaupun dia kayak kelihatannya susah ya, tapi ternyata dia membantu kita dalam mengambil keputusan, terutama buat para pemegang saham di Antam nih. Benar. Benar banget. Nah, ngomongin tentang emas, kita semua kan tahu nih kalau peminat emas di Indonesia dari dulu tuh banyak. Ya nih, dari kalangan menengah ke bawah hingga paling atas. Investasi mereka yang paling mudah dijangkau kan emas. Benar, orang Indonesia tuh investasinya tuh ke emas. Jadi mereka tuh menganggap emas ini emang paling andalan banget sih, karena dia emang tahan dari inflasi kan. Nah, tapi mereka tuh mengenal emas ini cuma dalam bentuk perhiasan. Loh, bukannya ini kita bakal bahas emas perhiasan ya? It's ada inovasi baru guys. Akhir-akhir ini kita itu sering mendengar emas batangan itu diperjualbelikan seperti dalam bentuk 1 gram sampai 50 gram loh. Apa kalian udah tahu? Oh, yang sering dijual di toko-toko perhiasan emas juga itu kan? Yang juga bisa dibeli lewat pegadaian itu kan, tapi isinya itu namanya tabung emas. Iya, benar yang kalian omongin. Jadi nama produknya itu adalah cincin emas dari Pegadaian Syariah. Cicil emas. Bedanya apa ya sama tabung emas? Nah, jadi di cicil emas Pegadaian Syariah ini tidak bersifat riba ya guys, karena dari namanya aja udah syariah. Dalam artian syariah ini di cicil emas Pegadaian itu mengartikan kalau misalkan kita itu juga mendapatkan laporan cicil emas itu secara transparan dan akuntabel. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalkan produk cicil emas itu mengalami riba ataupun haram. Wah, bener ya. Ini pasti membantu banget buat masyarakat yang pengen punya emas untuk investasi, tapi bisa mulai dari dana yang kecil. Jadi nggak harus beli tunai secara langsung. Benar banget, bahkan di program cicil emas Pegadaian ini kita juga mendapatkan produk tambahan berupa asuransi tambahan. Wah, jadi untung banget ya, 2 in 1 gitu produknya.
Iya, ini aku pernah dengar sih. Kalau nggak salah, salah satu asuransi yang kerjasama untuk program ini itu BNI lah ya. Iya benar, jadi yang bekerja sama dengan Cicil Emas Pegadaian Syariah itu Cicil Emas Pegadaian Syariah bekerja sama dengan BNI Asuransi Life Panda Plus dalam bentuk asuransi mikro. Oh, jadi kalau kita mau investasi emas tapi juga mau ada proteksi, ada rasa aman gitu, bisa banget buat pakai program dari Pegadaian Syariah X BNI Life. Iya benar, jadi di program Cicil Emas ini kalian juga selain mencicil emas selama dalam kurun waktu 12 bulan, kalian juga mendapatkan asuransi jiwa tambahan dengan premi tahunan sebesar 50.000 saja. Wah, cuma 50.000 aja. Tapi perlindungannya nggak main-main. Kalau sampai meninggal atau ya cacat total selama masa cicilan, kamu atau ahli waris bakal dapat sampai 30 juta rupiah. Nah, dan yang lagi, nggak ada biaya admin, nggak ada daftar keterlambatan, dan pendaftarannya juga simpel. Benar-benar didesain buat masyarakat luas yang pengen punya emas tapi juga mikirin keamanan finansialnya. Nah, yang bikin program ini makin menarik itu, program ini itu menggabungkan antara investasi dan asuransi. Jadi, selain berupa mencari untung, kita juga mendapatkan proteksi jiwa, guys. Tapi ya namanya asuransi juga ada syarat dan ketentuannya ya. Kayak misalnya penyakit bawaan yang sudah ada dari lahir, atau kejadian kayak maaf, bunuh diri, itu nggak masuk perlindungan ya. Wah, cuma 50.000 rupiah aja, tapi bisa dapat manfaat sampai 30 juta rupiah. Syaratnya nggak ribet lagi, bisa dari umur 17 sampai 69 tahun. Nah, dan kalian yang masih mikir, emang ngapain ikut program beginian? Coba pikir deh, dengan bayar 50.000 aja, kamu udah punya perlindungan sambil cicil emas. Wah, jadi bukan cuma investasi yang aman, tapi kita sebagai nasabah juga bisa merasa aman dan tenang ya. Benar, jadi apalagi buat kalian yang Gen Z nih, masih mikirin masa depan, tapi juga mikirin finansial juga, jangan khawatir karena Cicil Emas Pegadaian ini hadir untuk sebagai solusi all-in-one. Wah, ini insightful banget sih dari saham Antam yang ternyata punya value yang tersembunyi, ke emas yang makin terjangkau, dan sekarang bahkan ada bonus perlindungan jiwa. Gak kebayang sih sebelumnya. Kadang kita mikir investasi itu kayak, aduh berat banget gimana gitu ya. Padahal dengan mencicil sebesar 50.000 sampai 200.000 per bulan, kita udah dapet emas, kita juga udah dapet asuransi proteksi jiwa yang seperti disebutkan tadi. Setuju. Dan yang terpenting, informasi kayak gini itu harus di-share ya kalian semuanya. Karena makin banyak yang ngerti, makin sehat juga ekosistem finansial negara kita ini. Oke, benar banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau sharing dan juga sobat keuangan yang udah senantiasa dengerin kita ngobrol-ngobrol di sini. Semoga obrolan ini bisa bikin teman-teman di luar sana makin pede untuk mulai investasi ya. Kita ketemu lagi di bahasan topik selanjutnya. See you. See you. Oke.